Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama sekali kita nggak buat vlog lagi guys. Insya Allah hari ini, tepatnya tanggal berapa hari ini? Hari ini tanggal berapa? 6 Oktober. Oktober 2024. Atau tanggal 3 Rabiul Akhir. Ya, 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Ya. Saya berkunjung ke rumahnya Ustadz Adani As-Siddiqi. Ya, terima kasih. Beliau adalah rekan saya dulu di Sudan dan sekarang beliau baru saja menyelesaikan S2-nya di UIN Jakarta. Insya Allah hari ini kita akan mengambil motivasi dan juga inspirasi hidup dari sejarah perjalanan beliau sampai hari ini. Oke, insya Allah ada 3 poin yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama tentang pengalaman beliau belajar di Sudan, yang kedua pengalaman beliau kuliah di UIN Jakarta, dan yang ketiga adalah pengalaman beliau mengikuti MTQ di tingkat apapun itu. Oke. Assalamualaikum Ustadz Adani. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz? Alhamdulillah Ustadz Misbah, suatu kebanggaan ya hari ini bisa berjumpa dengan Ustadz Misbah ya. Alhamdulillah. Ustadz, Dulu kita kan sama-sama di Sudan nih. Dulu berangkat tahun berapa? dulu sama ya, kita 2016 ya. Oh, Sama. Tapi dulu saya di bulan September, Ustadz Adani. Saya itu di bulan kalau nggak salah November. Berarti duluan saya. Itu tepatnya 14 November 2016. Lebih dulu saya 2 bulan guys. Saya berangkat 12 September 2016. Tapi ternyata duluan saya lulusnya guys. Kenapa? Karena dulu di Sudan ada konflik internal. Betul. Sehingga kampusnya beliau ini yaitu Jami'ah Omdurman Al-Islamiyah atau Omdurman University itu ditutup karena kampus negeri. Sementara kampus saya itu kampus swasta yaitu Jami'ah Ifriqiya Al-Alamiyah atau International University of Africa. Oke, mungkin bisa dikisahkan Ustadz bagaimana kisah Ustadz bisa masuk ke Omdurman University. Ya, bismillah. Ini berawal dari keinginan dan tekad ya, saya dan beberapa teman-teman yang ada di SMA. Nah, ini penting buat teman-teman ya. Jadi keinginan untuk belajar di Sudan itu bukan dari dulu, tapi keinginan utama saya dan juga sebagian teman-teman di pesantren itu ingin belajar Islam di Timur Tengah. Kita lihat ya, ada opsi-opsi terbuka, ada Mesir, ada Kuwait saat itu ya. Kemudian ada teman-teman yang daftar di universitas yang ada di Arab Saudi, khususnya di UIN ya, Universitas Islam Madinah. Teman-teman ada yang ke Al-Azhar, daftar mereka rombongan banyak. Ada yang ke Universitas Islam Madinah, banyak. Sampai rombongan itu ngurus surat rekomendasi kan, di antara syarat daftar di Universitas Arab Saudi itu harus ada surat rekomendasi atau istilahnya tazkiyah. Tazkiyah itu kan supaya si murid ini suci gitu. Maksudnya dia ini anak yang baik ya. Rekomendasi bahwa dia baik. Bahwa dia ini layak untuk studi di Arab Saudi. Opsi-opsi yang ada nampaknya untuk kami itu belum apa istilahnya itu belum membuat kami tertarik gitu ya. Sehingga singkat cerita ada senior alumni Sudan, senior di pondok alumni Sudan itu datang ke pesantren. Datang pesantren di sebuah program, kalau di pesantren kita namanya soskam, sosialisasi kampus. Jadi alumni-alumni yang sudah berkiprah di luar negeri, baik yang masih studi atau ongoing atau yang sudah, itu diminta pesantren untuk ya berbagi pengalaman. Wah, insya Allah banyak, ada Mesir, Saudi, ada di Sudan. Dari Sudan berbagi kisah gitu ya, bagaimana Sudan itu ya, apa saja keunggulannya, kemudian juga kelebihannya di sana,
Nggak ada kekurangannya ya? Sebetulnya ada ya. Namanya promosi. namanya Oke, lanjut. ya kan, namanya ya dunia kan ada plus minus ya kan. Ya jadi wah, Sudan nampaknya cocok ini untuk jadi tempat studi kami. Akhirnya kita sepakat sama beberapa teman-teman yang ada di situ untuk mulai lebih serius. Apa berkas apa aja harus kita siapkan. Terus untuk tes apa saja yang sudah kami siapkan. Sudah cerita, kami pun daftar. 12. Kelas 12. Nah, 12 dan itu menjelang apa istilahnya haflah ya. Mungkin haflah takhorud, sudah kelulusan gitu. Sudah. Akhirnya saya waktu itu sebagai penanggung jawabnya untuk tim kami. Nah, kita daftar di Tangerang Selatan, ada kantornya di sana. Lewat jalur apa dulu? Nah, jalurnya disebut jalur kalau di Sudan, jadi Munawwamah At-Tullab Al-Wafidin. Dan itu sebuah yayasan untuk memberi beasiswa. Ini yayasan Sudan nih kepada mahasiswa non Sudan. Jadi murni beasiswa dari pemerintah Sudan. Itu melalui yayasan ini kerjasama dengan yayasan di Indonesia namanya KPLN, Komite Pendidikan Luar Negeri. Nah di sana Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Segeraya. Kami ke sana ya, ngobrol, nganterin berkas, kemudian bertanya teknis dan seterusnya. Kami pun ikut. Nah ini teman-teman, pengumumannya itu nggak langsung. Jadi kami daftar. Setelah daftar ya ada tes tulis ya, dan wawancara ya, sederhana lah gitu ya, wawancara basa-basi. Sekedar meyakinkan formalitas ya bahwa si mahasiswa ini serius. Ya. 5 bulan tuh teman-teman. Lama ya? 5 bulan. 5 bulan kita nunggu. Selama 5 bulan ini ada jadi ustadz. Selama 5 bulan ya macam-macam. Mengisi kesibukan. Ada yang orang tuanya pesantren, gitu kan. Tepat bulan November tanggal 13 itu kalau pengumuman itu awal November. Alhamdulillah kita semuanya diterima dan semuanya melanjutkan ke tahap berikutnya, pengurusan visa dan lain-lain. Nah, tepat di tanggal 13 November kami pun berangkat ya, naik pesawat Saudi Airlines, transit di Jeddah, kemudian sampai dari Jakarta ke Jeddah, dari Jeddah lanjut ke ibu kota Sudan itu Khartoum. Ya, alhamdulillah. Itu baru permulaan ya. Maka kalau diringkas pun cukup panjang, apalagi dijabarkan. Oke guys, sekedar informasi. Jadi dulu di Sudan tahun 2016 itu ada banyak jalur untuk mendapatkan beasiswa di kampus-kampus di sana. Betul. Saya pribadi dulu mengikuti jalur Kemenak. Itu di kampus International University of Africa. Itu jalur gengsi itu. Itu jalur yang paling bergengsi saat itu. Saat itu ada 20 orang yang diterima dari seluruh Indonesia. Kemudian ada jalur-jalur organisasi Islam seperti MU, kemudian Persis, kemudian Muhammadiyah, Wahda Islamiyah, Al-Irsyad, dan seterusnya. Jadi ada banyak jalur. Jadi bukan hanya 1, 2, 3. Dan di sana juga banyak sekali kampus-kampus yang menyediakan beasiswa untuk mahasiswa Indonesia di sana. Dan paling banyak tetap di kampus saya, karena di situ adalah kampus yang internasional ya. Orang Sudannya malah bisa dihitung dengan jari. Sangat sedikit. Kebanyakan dari orang luar negeri. Kemudian untuk Jamiah Umdurman sendiri atau Umdurman University, itu dulu letaknya di mana, kemudian mengambil jurusan apa, kemudian cara belajarnya gimana di sana? Baik, bismillah ya. Jadi ya teman-teman yang tadi sudah ya diterima itu terpencar. Ada yang di Islamic. Berarti KPLN itu nggak satu kampus. Jadi ada satu Omdurman Islamic University, itu kampus saya dan juga Ustaz Abdul Somad ya. Tapi S3 tapi beda nasib. Akan senasib ya benar-benar. Yang kedua itu kampus University of the Holy Quran and Islamic Sciences. Itu di kota Omdurman juga. Kampusnya Syekh Labib
Itu Syekh Labib Najib, teman-teman yang rajin mulazamah ya pasti kenal, khususnya mulazamah fikih Syafi'i gitu ya. Yang ketiga itu ada di University of the Holy Quran and Tasil Science Tasil Ulum ya, jadi Taksilul Ulum itu ada di kota namanya kota Madani. Ada juga yang keterima di International University of Africa ya, jadi ada sekitar 4 kampus. Nah, Omdurman ini pertama dia adalah kampus negeri teman-teman. Jadi di Sudan itu ada kampus swasta dan kampus negeri ya. Pada umumnya kita di Indonesia lah ya, ada negeri ada swasta, ahliyah dan hukumiyah. Ada disebutnya itu kalau negeri itu Jamiah Hukumiyah, kalau yang swasta itu Jamiah Ahliyah ya, swasta dipegang sama yayasan, ada lembaganya. Kalau negeri langsung dibawa pemerintah. Nah, untuk Omdurman sendiri sebetulnya Omdurman itu dulu sebelum jadi jamiah atau universitas itu hanya ma'had. Ma'had itu apa ya? Ya kalau di kita mungkin semacam pengkajian ya, lembaga pengkajian begitu. Itu cabang Al-Azhar. Jadi Al-Azhar membuka semacam ma'had di Sudan, yaitu Ma'had Omdurman dulu, tapi tahun 1901 gitu. Hanya zaman dulu ketika Omdurman masih menjadi ibu kota Sudan ya. Iya betul. Sebelum pindah ke kota Khartoum. Ya. Gitu. Jadi ma'had secara manhaj dia Azhari. Jadi menyesuaikan dengan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ya, dari mulai kurikulum, kemudian juga jam belajar, metode dan seterusnya. Nah, singkat cerita nih bagus ini perkembangannya bagus gitu. Akhirnya naiklah menjadi jamiah. Nah, dan ini termasuk jamiah yang pertama bergengsi. Ya, kalau teman-teman cek deh, kalau di pemerintah kita untuk beasiswa pemerintah kita kan suka ada tuh S2 S3 di luar negeri. Kalau Sudan itu Omdurman yang pertama untuk listnya. Gitu. Jadi pertama bergengsi, dipilih oleh banyak tokoh-tokoh kita di Indonesia untuk S3 di sana. Nah, sama seperti kita di Indonesia teman-teman, itu studinya 1-4 tahun. Nah, tapi lebih kayaknya berbeda dari yang pertama. Di Omdurman sendiri itu tidak ada sistem SKS. Ya, kalau kita kan SKS, ada KRS, milih matkul apa yang cocok, matkul yang pas. Enggak. Jadi kita kayak SMA. Per semester itu sudah ada jadwalnya. Kita nggak ada milih, apalagi punya sama dengan kampus saya. Sama, apalagi punya akun. Dan sudah itu termasuk kurang ya soal teknologi ya kan. Jadi masih sangat manual gitu. Sangat manual. Jadi semester 1 misalnya sudah ada jadwal belajarnya atau matkulnya sudah ada tuh ditempel, dan itu ditempel di dinding gitu. Nah, selesai semester 1 kurang lebih ada 8 matkul, kadang 7 yang menyesuaikan. Ada ujian juga per semester. Nah, dan tidak ada absen. Ini luar biasa. Jadi betul-betul murni kesadaran nih. Nggak ada absen, kalaupun ada itu tidak berpengaruh ke penilaian. Kadang ada dosen tuh yang absen, nyebarin absen. Tapi kayaknya ada kertas kosong, catat siapa aja yang masuk, itu nggak ada pengaruhnya untuk penilaian akhir. Jadi benar murni kesadaran yang kuliah, yang nggak kuliah misalnya mau ngaji atau ada teman yang kerja atau yang malas-malasan, yaitu bainahu wa bainallah gitu ya. Jadi memang banyak tuh teman-teman yang dulu kuliahnya di kampusnya Ustadz Adani itu jauh ya, kurang lebih 1 jam dari Khartoum. Ya. Dia tinggalnya malah di Khartoum. Ya. Jadi kuliahnya cuma pas ujian doang. Ya. Itu ada beberapa yang demikian. Betul. Tapi kalau Ustadz Adani dan masuk yang rajin dikit. Tengah medium. Oke, untuk ujiannya di sana tertulis apa kayak di UA yang pakai teknologi mutakhir itu? Mutakhir. Nah, jadi teman-teman semua, kalau di Omdurman itu masih sangat manual. Semuanya tertulis ya? Semuanya tertulis dari mulai pemberian jadwal ujian. Nggak ada PDF itu ada?
Nggak ada. Oh. Nggak ada penempelan jadwal ujian. Jadi kita kalau nggak ke kampus atau nggak Nggak ada punya info teman ya? di kampus itu hilang. Oh. Alhamdulillahnya kami dan juga teman-teman Sudan itu inisiatif bikin grup. Jadi siapa yang rajin, dia foto. Oh. Kalau di Jadi- kampus saya masih ada Nah, share-sharean ini PDF. Betul, dikirim. dari Ustaz Misbah karena lebih modern ini Kampusnya lebih open minded, lebih kaya dikit. dan lebih kaya secara finansial kampus. Gitu. Jadi siapa yang hadir, dia ngasih info. Oh. Jadwal pelajaran, jadwal ujian, ruangan ujian. Nah, untuk ujiannya ini dia. Mungkin agak beda kan? Ujiannya kita di Sudan itu tidak ada pilihan ganda. Di Omdurman. Di Omdurman tuh dari saya semester 1 sampai 8 tidak ada pilihan ganda. Semuanya adalah esai. Gitu. Jadi ada 5 esai, dan kadang beranak tuh, dan kadang bercucu. Ada cucunya. Itu semua kita nulis. Dan semuanya itu dengan hafalan. Nah, jadi teman-teman kalau ujian di Sudan itu malas-malasan, nah itu dipastikan nilainya remedial atau istilah kita mulhaq ya. Dulu saat ada ini jurusannya adalah Dirosat Islamiyah. Nah, ya, betul. Tapi ketika pengambilan skripsi jurusannya menjadi tafsir ya. Akidah. Akidah bukan tafsir. Bukan. Oh. Akidah. Akidah Islam. Nah, uniknya gini di Sudan di Omdurman. Uniknya fakultasnya Usuluddin. Oh, bukan Dirosat Islamiyah. Ya, fakultasnya Usuluddin, jurusannya di Dirosat Islamiyah. Oh, iya. Syu'bah, jurusannya ada 2. Dirosat Islamiyah atau Qiraat. Kita sama mahasiswa yang lain itu ditentukan pihak kampus Dirosat Islamiyah. Ada yang Qiraat. Gitu. Nah, Dirosat Islamiyah itu punya 4 syu'bah. Prodi mungkin ya. Prodi. Pertama tafsir, hadis, sirah, dan akidah. Tapi 4 ini untuk penulisan skripsi aja. Bukan dari awal misalnya saya milih tafsir, selamanya akan tafsir. Enggak. Jadi 4 ini cuma buat skripsi. Nah, saya milih akidah. Oke. Berarti agak beda dikit dengan IUA ya, di kampus saya itu dari tahun 2 itu kita udah ada penjurusan. Jadi saya pribadi dulu di Fakultas Syariah wal Qanun, kemudian prodinya di Syariah. Kemudian ada beberapa yang di Fakultas Dirosat Islamiyah, kemudian itu banyak cabangnya. Ada yang tafsir, ada yang hadis, ada yang sirah, ada yang itu akidah tadi. Jadi memang banyak perbedaan ya. Betul. Meskipun satu negara, tapi ternyata kampusnya itu agak beda. Kita beranjak ke kisah yang paling tak terlupakan ketika saat ada di Sudan, yaitu ketika libur 1 tahun. Nah, 1 tahun ya? Betul. Oke. Kalau dulu kampus saya liburnya cuma setengah tahun. Itu gara-gara corona dan juga konflik di Sudan. Jadi saya pribadi telat setengah tahun, yang aslinya pulang tahun 2020 akhirnya menjadi tahun 2021. Oke, dulu kalau di Omdurman sendiri gimana tuh kok bisa sampai 1 tahun tuh ngapain aja sih? Betul. Jadi perlu kita pahami bahwa setahun ini karena kesalahan kampus, ibuan kami nggak mau kuliah. Jadi kan teman-teman tahu Sudan itu, mungkin bagi yang belum pernah dengar, Sudan itu negara di Afrika Utara, di bawah Mesir. Negara miskin lah ya. Dan juga pemerintahannya pun masih belum stabil gitu kan. Nah, jadi teman-teman, Sudan itu negara yang perpindahan kekuasaannya bukan melalui pemilu atau yang lain, tapi melalui kudeta berdarah. Aslinya pemilu, tapi sebelum pemilu biasanya udah kudeta duluan gitu. Ya, pemilu duluan lah. Lanjut. Nah, jadi misalnya nih, kita berkuasa selama 10 tahun, bahkan seumur hidup, tergantung kita. Kalau kita lemah, kita dikudeta sama lawan, dia berkuasa sekuat apa dia, kira-kira dikudeta lagi dan seterusnya. Nah, tepat tahun 2019, Presiden Umar bin Ahmad al-Bashir ya itu dikudeta oleh waktu itu oleh salah satu jenderal yang ada di pemerintahan gitu. Kudeta tuh kita ini kan belum nggak saat itu, singkat cerita tiba-tiba gejolak nih
ya kan, mungkin Ustadz Banyak Misbah demo. yang banyak demo, lalu juga asap di mana-mana. Ini asap apa? Tiba-tiba ada asap, kita lagi di Jadi tentara tuh Nah, pergi ke kota-kota. nah, itu dia. Pergi kota-kota, kemudian ada yang berontak, tentara pun menjaga keamanan negara ya dengan peralatan yang mereka miliki. Itu pokoknya kacau lah sudah. Nah, kita belum tuh ini kita baca-baca, oh ternyata sedang ada kudeta. Pas kudeta, nah ini dia challenge-nya dimulai dari sini, Ustadz Misbah. Pas kudeta itu aktivitas kita semakin semakin dibatasi, ya kan? Imbauan dari KBRI. Apalagi ada corona. Nah, ditambah ada corona kan 2019 itu nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kemana-mana, berimbas ke kampus negeri. Kenapa? Karena kampus negeri di bawah pemerintah. Langsung tutup tuh kampus, tutup karena kondisi yang tidak kondusif. Sampai kapan? Nah, kalau teman-teman mungkin di kampusnya ada imbauan libur sampai sebulan misalnya. Ini enggak? Bahasa Arabnya itu ila ajalin ghairi musamma. Itu apa terjemahannya? Sampai pada waktu yang tidak Yang tidak diketahui. ditentukan. Jadi libur ila ajalin ghairi musamma tuh. Coba se-shock apa kita dapat imbauan itu. Sempat mau buka pengumuman, ternyata ditolak sama mahasiswa Sudannya. Kami nggak mau kuliah selama Sudan masih seperti ini. Tutup lagi ila ajalin ghairi musamma. Sampai 3 kali seperti itu. Akhirnya belum buka juga, itu kurang lebih sampai 1 tahun. Kami bersabar menunggu. Terus dulu ngapain aja tuh? Itu Masya Allah. Di Khortom kayaknya ya dulu ya. Nah, di Khartoum. Dulu jadi kita pas tahun libur itu beliau-beliau ini fokus ngaji di Khortom. Ya, alhamdulillah Ketemu di dengan Sudan. Mas. Dan itu pertama kali saya bertemu beliau. Jadi kita ketemu gara-gara konflik. Beliau ke Khortom, tinggal di dekat kampus saya. Ya. Kemudian kita bareng-bareng ngaji di Alhamdulillah. Sudan. Di Sudan tuh majelis ilmu itu cukup banyak ya, saja ya. Gitu, dan itu sangat membantu kita ya, untuk memantapkan kembali ya keilmuan kita, khususnya dalam keilmuan bahasa Arab ya, kemudian juga syariah dan seterusnya. Itu. Nah, selama 1 tahun ngapain aja tuh? Ada yang ngaji, ada yang pulang, ada yang nggak pulang, lanjut lagi. nggak pulang, nggak lanjut lagi ke Sudan. Ada macam-macam. Dan setahun itu internet Sudan dimatikan selama 2 bulan, 60 hari. Dulu kita pernah hidup tanpa internet. Tanpa internet 2 bulan. Ya kalau teman-teman nanya apakah Almi Sudan siap untuk dakwah, kami siap dimanapun. Jadi saya ingat dulu ketika nggak ada kuota tuh, nggak ada internet. Ya. Kan kita pengen banget komunikasi dengan keluarga kan. Ya, saya sampai beli kuota itu banyak. Handphone, Pulsa. ya pulsa. Bisa. 10 detik mati. Itu 5.000 10 detik. Ya. Kalau setara dengan 5.000. Teleponnya, telepon manual. Akhirnya ada kabar dari teman-teman. Misbah, kalau mau internet pergi sana ke bandara. Karena di bandara ada wifi. Ada wifi. Oke. Iya, saya memutuskan bersama beberapa teman untuk pergi ke bandara tuh. Kita sampai di sana ternyata udah banyak banget orang Indonesia, Lautan orang manusia. Thailand, orang Asia pada di sono. Karena orang Asia kan hidupnya biasanya pakai internet ya, tanpa internet itu error. Hanya kita duduk-duduk di sana tuh masih HP-an gini, tiba-tiba dari belakang ada orang ngambil HP saya. Iya. Kemudian dia lari, ternyata siapa? Itu polisi bandara. Oh. Di polisi bandara itu lagi menangkapin orang-orang yang pakai internet di situ. Oh gitu. Wah, semuanya kabur ketika melihat HP saya diambil. Jadi saya paling pojok tuh saat itu. Terus Polisinya datang dari dibalikin. sini, diambil. Wah, yang lain kan nggak sempat dipanggil tuh, nggak sempat diambil. HP ku doang, HP saya doang yang diambil. Saya kejar polisinya. Keras. Lan ukarriru hadzal fi'la marratan ukhra. Saya nggak akan ulangi lagi, saya nggak akan ulangi lagi. Takut banget, Segitunya, takut nggak bakal dikembalikan kan. Iya. Saat itu karena kita termasuk mahasiswa yang agak nelongso. Agak Jadi diuji lah. Jadi alhamdulillah itu polisinya mau ngasih.
tapi yang lain udah kabur duluan. Aku yang kejar-kejar polisi ya tadi, kalau aku balikan Ustaz, ya malam. Kalau kebalikan lagi, ajli jawab, lalu karir. Gitu. Alhamdulillah dikasih lagi langsung. Habis itu saya lari keluar dari bandara. Gitu. Terus sekali langsung kapok ke bandara. Itu pengalaman yang luar biasa pas nggak ada internet. Kalau Ustadz Adani kayaknya beliau termasuk yang ahli hotel ya. Jadi dulu ada hotel yang punya internet, yaitu Ustadz Adani pasti ke sana terus ya. Enggak juga. Ya, termasuk mahasiswa alumni ya. Ya kalau dulu kita termasuk minas sabirin. Jadi kita bertahan, bersabar ya. Kalau bandara itu akhir-akhir, kalau kami akhir-akhir, jadi nggak awal-awal kita ke KBRI baru sekali doang dulu. KBRI karena dulu kita punya teman di KBRI. Oh iya benar. Kita nginep di sana. KBRI. Kalau saya orangnya bukan anti ya, tidak punya relasi dengan orang di sana. Nah, di sana jadi kita nginep. Sekali ke sono pas Idul Fitri itu. Aduh, telat ya. Itu pun rame banget. Jadi dulu kisah lucu lagi di Sudan itu, kalau kita ke KBRI itu kita berarti lagi perbaikan gizi. Karena makanan yang paling enak, paling lengkap itu ketika kita di KBRI. Iya, makanan Indonesia. Itu berlimpah. Luar biasa. Sebuah momen yang sangat ditunggu-tunggu. Ya, alhamdulillah. Jadi kita lalui itu dengan penuh kesabaran. Teman-teman luar biasa. Ada sebuah istilah ya dalam ya beredar ya di Masjid Sudan itu apa ya sebutannya, istilah mungkin ya, itu man asya, ya kan? Man asya fi Sudan asya fi kulli makan. Jadi barang siapa yang hidup di Sudan maka dia bisa hidup di manapun berada. Ini baru sekian persen yang bisa kita ceritakan di waktu yang terbatas ini, gitu kan. Kalau mau cerita yang lebih ini lagi, itu sangat banyak sekali. Mungkin teman-teman akan heran kok bisa hidup di tempat seperti itu. Tapi nyatanya penduduknya juga bisa hidup, mahasiswanya juga masih hidup juga, dan banyak lulusan dari sana yang sudah jadi tokoh lah ya. Ustaz Abdus Somad, itu kan luar biasa. Ustaz ada nih untuk akhir nih, kayaknya kalau kita bahas UIN sekarang juga nggak cukup karena udah hampir setengah jam nih. Jadi kita fokus Sudan saja hari ini. Boleh. Siap. Untuk menurut Ustaz Adani sendiri selama belajar di sana hampir 6 tahun berarti ya? Hampir. Karena telatnya lama sekali itu. Saya aja 5 tahun ya, dia udah hampir. Itu kira-kira apa sih kelebihan belajar di Sudan yang dirasakan sekarang ketika bertemu dengan alumni dari negara-negara lain? Kelebihan Sudan itu menurut pandangan Ustaz Adani? Oke, bismillah ya. Jadi pertama kelebihan Sudan, kita sebelum bicara keilmuan dulu ya. Kelebihan Sudan itu adalah kesederhanaan. Atau bahasa Arabnya apa? Kesederhanaan itu al-mutawaddi gitu kan. Tawaddu apa bahasa ini yang pasnya gitu ya. Lupa kita, sorry guys. Ya kan, jadi kesederhanaan. Al-basatoh, ya kan, kesederhanaan. Jadi di Sudan kita diajarkan secara langsung maupun tidak oleh orang Sudan dan lingkungan untuk hidup sederhana. Pertama, dia adalah negara miskin. Otomatis penghasilan warganya juga tidak banyak. Yang kedua juga ini kondisi sekitarnya itu masih rumah-rumah masih sangat sederhana. Kemudian juga dari kebersihan mungkin masih banyak persoalan ya. Fasilitas ya, baik fasilitas umum berupa angkutan, angkot ya, ataupun fasilitas yang lain sangat sederhana. Di universitas ya, di kampus-kampus, masjid-masjid sangat sederhana. Setiap hari mati lampu, sehari 8 jam. Iya, mati lampu karena tidak cukup dayanya, harus dibagi-bagi ke kota-kota yang lain. Dan banyak hal yang melatih kami hidup sederhana. Dan dari situ kita teman-teman, kita bisa struggle. Nah, itu ya yang kelebihan utama. Dan ini terlepas dari orang tersebut mungkin kasarnya pulang bawa ilmu atau nggak bawa ilmu, inti ya.
Tapi dia bisa hidup sederhana. Dan dia bisa dibilang dia akan lebih kuat, tahan banting dibanding orang yang mungkin kuliahnya dapat fasilitas yang mewah, nyaman. Itu dipulang ke negaranya di Indonesia, ya dia akan mencari fasilitas yang nyaman juga, gitu kan. Itu yang pertama. Jadi kesederhanaan dalam hidup, ya, al-basatatu fil hayah, gitu kan. Yang kedua dari keilmuan. Pertama, Sudan itu unggul dalam bahasanya, bahasa Arabnya khususnya ya. Dan Sudan itu bahasa Arabnya dikenal dengan apa? Bahasa Arab yang fusha, dan orang-orangnya dikenal dengan afsahul Arab. Memang negara Arab itu tidak ada yang murni fusha, Mas ya. Jadi murni memang dia 100% itu sesuai kaidah nahwu, enggak. Tapi untuk keasliannya itu bahasa Sudan lebih terjaga, ya. Ada ya bahasa amiyah atau darijiyah, ya kan, misal apa itu harusnya madza menjadi syunu, kalau Suriah syu, gitu kan. Kalau kenapa, apa bahasa Arabnya Sudan itu harusnya limadza. Kalau Sudan itu bisa leh, gitu kan ya, lesh dan seterusnya. Itu ada, tapi secara umum untuk bahasa lebih terjaga. Nah, ini berpengaruh ke kita mahasiswa yang pengen mendalami bahasa Arab. Nah, di sana sangat bagus. Dan yang ketiga juga untuk tempat-tempat pengajian. Nah, itu juga cukup bagus ya, cukup banyak, dan lebih mudah untuk diakses. Ya, mudah untuk diakses. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen ngaji fikih, lihat saja infonya di grup, langsung aja masuk ke pengajiannya, kan begitu kan. Teman-teman mau ngaji akidah, langsung masuk ke pengajian. Bahkan alhamdulillahnya karena lingkungan ya, karena mudahnya akses untuk pengajian, sebagian teman-teman atau mahasiswa Indonesia di Sudan yang punya himmah, tekad yang kuat itu sepakat untuk mengadakan pengajian, ngundang satu orang syekh. Ini yang dilakukan oleh Ustadz Misbah dulu waktu di Sudan. Jadi beliau membentuk aliansi majmuah kelompok itu prokernya itu ya, itu proyeknya itu untuk pengajian-pengajian. Jadi kita mau ngaji fikih nih, siapa syekh yang kita undang? Itu mudah, datang aja ke syekhnya kan. Syekh, ini ada kelompok, ada beberapa orang mau ngaji fikih, nih kitab ini, kitab itu. Ada syekhnya juga mumpuni dalam bidang ini kan, dalam bidang fikih misalnya. Udah, tiba-tiba jadi aja. Tiba-tiba kita ngundang orang ya kan, dan seterusnya. Intinya peluang-peluang kita untuk mendalami keilmuan Islam itu di sana terbuka. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk itu? Nah, itu kembali ke diri masing-masing. Ada yang memang dia tekad dari Indonesianya sudah kuat, ke Sudan ketemu dengan majelis-majelis ilmu, dengan orang-orang yang satu frekuensi lah ya, dia akhirnya ikut ya, istiqomah di situ. Tapi ada teman-teman yang mungkin motivasinya yang lain, akhirnya ya mungkin melakukan hal yang lain selain ngaji. Itu kurang lebih ada tiga mungkin keistimewaan lah ya disebutnya. Pertama adalah al-basatatu fil hayah, kesederhanaan dalam hidup. Yang kedua itu tadi dari bahasa Arabnya yang masih terjaga. Dan yang ketiga, mudahnya akses ke majelis-majelis ilmu yang ada di sana. Itu Ustaz, kurang lebih luar biasa. Jadi seakan-akan saya juga terbang ke Sudan lagi nih. Masya Allah. Karena memang Sudan hari-hari ini tuh lagi banyak masalah guys. Kurang lebih setahun belakang Sudan ada perang saudara antara mereka sendiri. Biasa berebut kekuasaan. Memang kekuasaan itu sumber permusuhan, sumber kehancuran. Semoga kita doakan ya guys ya, semoga Sudan segera diberikan kedamaian dan bisa kembali membangun negaranya. Karena memang Sudan tuh dulu ketika kita di sana, sampai di sana tuh saya ingat tuh seminggu di Sudan langsung pengen pulang. Baru seminggu itu saya baru pengen, tapi ternyata ada. Setelah 1 tahun kemudian ada mahasiswa baru seminggu langsung pulang dan nggak balik lagi. Nggak balik. Iya, karena dia uangnya agak banyak ya. Kalau saya pengen pulang tapi nggak ada duit, ya udah
Dia 4 tahun nggak pulang kita guys. Beliau 5 tahun. Iya. Kita jadi dari awal sampai akhir tuh nggak pulang sama sekali. Betul. Dan termasuk Sobiri. Kemudian disclaimer aja ya. Jadi nggak semua orang yang belajar di Timur Tengah atau di luar negeri itu rajin. Jadi ada yang rajin, dia semuanya rajin. Tapi ada yang rajin belajar, rajin tidur, rajin main. Rajinnya beda-beda gitu. Ya itu aja sih. Kemudian kalau menurut Ustadz Adan ini yang terakhir, kekurangan. Sudah. Ya setiap tempat pasti ada kekurangannya. Betul. Tidak mengurangi sedikit pun terima kasih kita kepada Sudan yang telah memberikan kita banyak ilmu, tapi juga ada kekurangannya. Nah, kira-kira apa nih menurut Ustadz Adan? Ya, pertama kekurangannya karena negara miskin, otomatis kan kurang dana. Itu akan berpengaruh kepada pelayanan publik ya. Jadi pertama kebersihan itu sangat apa ya, tidak terawat. Dari mulai kebersihan di sekitar rumah masing-masing, sampah, apalagi kebersihan yang ada di fasilitas kota negara itu sama juga kurang terawat. Orang-orang dulu saya ingat ya, saya lagi mau ke Lava Juba. Lava Juba tuh dekat PCINU tuh. Di sana saya mau ikut sholawatan. Kita lagi nyebrang dari satu jalan mau ke sono. Nah, biasanya kan di tengah-tengah tuh ada tempat jalan orang itu kan. Saya lagi nyebrang, sampai di tengah saya kaget bukan main. Kenapa? Di situ ada bangkai keledai. Dibiarin sampai gini. Wah, bangkai keledai kan? Nggak ada yang ngambil. Mau aja ketemu bangkai keledai. Kemudian ya gitu di tengah jalan nggak ada yang ngambil, padahal gede banget bangkainya. Nah, tapi kelebihannya di Sudan karena panasnya, jadi bangkai apapun di sana cepat kering ya. Jadi baunya itu cepat hilang. Betul. Panasnya teman-teman sampai 49 derajat. Jadi kekurangannya pertama kebersihan, kurang terawat. Kebersihan otomatis kerapian juga. Orang itu mudah buat buang sampah. Buang aja di mana, Bang? Di serokan, di pinggir, di ada tembok, buang sampah. Dan orang itu buang air di mana-mana. Mau yang kecil mau yang besar. Buang air kecil, buang air besar di mana-mana. Ya kan? Karena menganggap itu oknumnya agak banyak. Oknumnya banyak. Dan itu merata teman-teman, dari mulai anak kecil sampai orang dewasa. Bahkan perempuan juga, tapi agak jauh perempuan, agak ke dalam di kebersihan. Kedua, sistem administrasinya itu masih sangat manual dan tidak disiplin. Manual itu artinya masih tulis-tulis. Kadang naruh di mana berkas yang kemarin, disuruh misalnya hilang nih, suruh proses baru lagi dari awal. Kan kita kemarin sudah proses, enggak harus ulang lagi. Itu satu. Yang kedua juga terkait administrasi itu tidak disiplin. Kalau kita misalnya start jam 8, ya sudah start jam 8, enggak. Jam 10 mulainya aktif. Habis itu langsung makan. Habis itu sarapan, namanya fatur jam 11. Faturnya itu nggak bisa diganggu, itu wajib sampai bukan fatur ya, syai dulu ya, syai ngeteh dulu jam 10. Kelar itu ada yang disebut fatur habis zuhur. Jadi jam kerjanya sedikit banget kalau dihitung-hitung. Dan itu nggak bisa diganggu teman-teman, apalagi ada shift-shiftan emang nggak ada orangnya. Itu yang membuat kita bersabar ya. Pahala juga momen yang paling membagongkan itu ijroat ya, atau ngurus berkas iqomah, visa kita itu paling setiap tahun yang paling nggak harus 1 bulan gitu kita menyediakan waktu dalam 1 tahun untuk ngurus itu semua. Sangat ya Allah ya Rabbi. Saya ingat banget dulu kita lagi di Departemen Luar Negeri Sudan, kita lagi mau ambil darah itu untuk apa? Untuk cek darah Fasudam. Gitu. Pembaruan izin tinggal ya. Kita lagi yang antri tuh. Nah, saking namanya antrian, dokternya tuh, yang susternya tuh kayaknya punya inisiatif biar cepat. Jadi ada 2 orang yang ngambil darah. Saya kira mau manggil satu lagi suster atau orang kesehatan. Ternyata satu lagi polisi di situ. Sini. Disuruh ikut bantu ambil darah. Oke, akhirnya orang-orang diem semua, tapi masih jalan tuh, akhirnya jalan. Nah, orang-orang itu pada mikir-mikir kan, pingin ke yang polisi tadi, karena ada yang udah masuk tuh, ditarik nggak keluar darahnya. Gitu.
Nggak tahu masuknya kemana itu. masuk lagi nah itu sungguh ada kita seperti korban malpraktek ya. Ya, alhamdulillah saya belum pernah merasakan itu, jadi lancar-lancar aja. Tapi itulah teman-teman, itu semua Ya. mengajarkan kita arti apa? Artinya hidup. Ya. Bahwa hidup itu realnya seperti itu. Apalagi hidup di negara orang lain, kita nggak ada kenalan, nggak ada orang yang bisa membantu kita, kecuali kita mengandalkan diri kita sendiri. Kalau kita tahan struggle, kita akan ketemu orang-orang yang sama juga. Karena kalau kita udah dari awal udah males, banyak mengeluh, dan ngeluhnya itu tidak berbuah apa-apa gitu. Mending kalau ngeluhnya itu jadi semangat dia untuk ngaji. Enggak, ini ngeluh nggak berbuah apa-apa. Itu sangat rugi sekali. Dan buat teman-teman yang mau kuliah di Timur Tengah, mantapkan niatnya dari sekarang, tekadnya, ya tujuannya apa sih? Nah, dari tujuan yang benar itu, maka apa? Akan Allah mudahkan, ya kan? Mansara 'ala darbi wasal. Ya, sampai jalan di atas jalannya sesuai dengan niat, tekad dan tujuannya, maka dia akan sampai ke jalan tersebut. Oke, mungkin gitu aja untuk podcast kita hari ini. Oke. Udah 40 menit lebih ya. Wah, tidak terasa ya. Terima kasih banyak Ustaz Adani. Sama-sama, sangat senang sekali. Sebetulnya saya sering berkunjung ke Ustaz Adani, tapi baru sekarang kepikiran untuk buat podcast. Nanti insya Allah kita lanjut lagi pengalaman S2 beliau di UIN Jakarta. Karena ini ternyata bahas Sudan aja itu aslinya 40 menit. Dan ini baru sekian persen. Ini dari 5 tahun. Nah, Kita ringkas semua. Jadi ini baru kampus beliau, belum kampus saya dan seterusnya. Jadi panjang banget ya memang. Ya, oke. Mungkin sekian dulu. Terima kasih udah dengerin dari awal sampai akhir. ya. Kelihatan banget kalian nganggur. Terima kasih banyak. Mari kita salam bareng-bareng. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.